Pergaulan bebas. Kita pasti sudah tak asing lagi mendengar kata tersebut. Kita sering menemukannya di sekolah, ketika pembelajaran, di media berita, ataupun lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya, Bernadetta Putriapsari, dari kelas 11 MIPA 4, nomor presensi 9, akan menguraikan melalui audio visual mengenai pergaulan bebas. Sebenarnya, apa sih pergaulan bebas itu? Pergaulan bebas adalah kehidupan masyarakat yang cenderung leluasa untuk melakukan hal-hal dalam konteks negatif yang tidak terikat oleh suatu aturan yang mengakibatkan krisis moral dan juga kekacauan. Adapun tindakan-tindakan yang termasuk pergaulan bebas serta dampak yang ditimbulkan. Yang pertama ada seks bebas atau hubungan layaknya suami istri yang dilakukan tanpa ikatan yang resmi. Dampak yang ditimbulkan adalah kehamilan yang tidak diinginkan atau kehamilan dini, aborsi, serta dapat terkena banyak sekali penyakit menular seksual. Yang kedua adalah merokok. Konteks yang dimaksud adalah yang masih di bawah umur ya. Dampaknya bisa menurunkan kesuburan, serta memberi dampak dan efek buruk terhadap sistem reproduksi. Lalu yang ketiga, mengonsumsi alkohol, narkoba, ataupun obat-obatan terlarang. Dampaknya bisa memengaruhi sistem reproduksi juga kesuburan. Lalu, apa sih hubungannya dampak-dampak pergaulan bebas tersebut dengan kesehatan reproduksi? Apabila yang seks bebas, seseorang yang belum dewasa memiliki organ reproduksi yang belum kuat untuk berhubungan intim. Lalu, semakin muda usia pertama kali seseorang berhubungan seks, maka semakin besar risiko daerah reproduksi terkontaminasi oleh virus. Sedangkan ketika anak di bawah umur mengonsumsi rokok, alkohol, narkoba, dan obat-obatan terlarang, hal tersebut bisa menimbulkan gangguan kesuburan yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak mengonsumsi. Karena banyaknya zat kimia berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. Zat kimia berbahaya ini tentu akan menyebar ke seluruh organ tubuh, termasuk organ reproduksi. Nah, selanjutnya, tindakan-tindakan pergaulan bebas tersebut bisa menyebabkan kelainan atau gangguan reproduksi loh. Di sini, saya akan menyebutkan kelainan tersebut bersamaan dengan diagnosisnya serta pengobatannya. Antara lain yaitu, pada seks bebas, ada kehamilan ektopik atau kondisi saat pembuahan sel telur terjadi di luar rahim, biasanya terjadi di salah satu tuba falopi. Kondisi ini bisa dideteksi dengan pemeriksaan USG transvaginal. Pengobatannya bisa menggunakan laparoskopi atau operasi lubang kunci yang merupakan prosedur bedah minimal invasif yang dilakukan dengan membuat sayatan kecil di dinding perut. Laparoskopi dilakukan dengan bantuan alat berbentuk tabung tipis bernama laparoskop. Lalu selanjutnya ada kista. Tablet hormon yang diberikan untuk aborsi bersifat merangsang ovarium yang bisa memicu terbentuknya kista. Dan seperti yang sudah banyak diungkap, ovarium polikistik atau kista merupakan salah satu penyebab utama infertilitas pada perempuan. Kista ini bisa didiagnosis dokter menggunakan teknologi USG, CT scan, atau MRI, terutama bila benjolan tidak terlihat langsung, misalnya kista ovarium. Pengobatan kista bisa menggunakan teknologi robotic surgery atau bedah robotik. Selanjutnya ada gonore atau kencing nanah. Penyakit ini disebabkan karena bakteri Neisseria gonorrhea yang biasanya berpindah dari satu orang ke orang lain lewat kontak dengan mulut, vagina, penis, atau anus waktu hubungan seksual. Penegakan diagnosis gonore didasarkan atas anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang dengan gold standard pemeriksaan kultur. Biosensor adalah teknologi baru dalam diagnostik. Pengobatan gonore yang paling utama adalah pemberian antibiotik. Kelainan yang selanjutnya adalah sifilis atau raja singa. Adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Bakteri ini menginfeksi kulit, mulut, alat kelamin, serta sistem saraf setelah kontak dengan mulut, vagina, penis, atau anus waktu hubungan seksual. Diagnosis sifilis dibuat berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan laboratorium.
Pengobatannya bisa menggunakan obat-obat antibiotik khusus. Kelainan yang selanjutnya adalah HIV, yakni virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Diagnosisnya menggunakan teknologi artificial intelligence atau yang bisa disingkat dengan AL. Pengobatannya menggunakan teknologi yang disebut dengan gene editing (CRISPR) dan perawatan terapeutik laser art. Jika yang tadi sudah yang seks bebas, sekarang adalah yang merokok. Bisa menyebabkan gangguan impotensi atau disfungsi ereksi yang merupakan ketidakmampuan untuk mencapai dan mempertahankan ereksi yang cukup untuk mencapai kinerja seksual yang memuaskan. Diagnosisnya melalui USG Doppler penis untuk memeriksa kelancaran aliran darah di dalam penis melalui pemindaian. Pengobatannya adalah Gainswave. Prosedur ini bekerja dengan menggunakan gelombang suara untuk memperbaiki aliran darah di penis yang memungkinkan ereksi. Lalu, yang terakhir adalah yang narkoba. Narkoba ini bisa menyebabkan infeksi menular seksual atau IMS. Kurang lebih seperti yang sudah saya sebutkan tadi di seks bebas, seperti sifilis, gonore, dan lainnya. Cukup sekian video audiovisual saya mengenai pergaulan bebas. Saya memohon maaf dengan sangat apabila ada salah dalam pengucapan kata ataupun yang lainnya. Terima kasih.